Perkenalkan, nama saya Yupita Mise, saya dari 12 II 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial, masyarakat dan perubahan sosial. Yang pertama ada alkulturasi. Alkulturasi berasal dari bahasa Latin, yaitu alculturat, yang berarti tumbuh dan berkembang bersama, atau proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur hasil budaya tersebut. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pembaruan dua kebudayaan yang disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Sebagai contoh, warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dan kemudian membentuk kebudayaan baru. Yang ketiga ada difusi. Difusi adalah pembaruan unsur-unsur kebudayaan dari satu lingkup kebudayaan lain melalui teknik meniru atau imitasi. Contohnya, makan menggunakan sendok dan garpu. Itu kebiasaan dari masyarakat Eropa yang sampai sekarang masih tetap ditiru oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama ada penemuan baru. Internet dan ponsel pintar atau smartphone adalah contoh dari faktor penghambat perubahan sosial. Yang kedua ada perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk, contohnya perpindahan antara penduduk kota dari penduduk kota ke desa ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada perubahan lingkungan fisik, sebagai contoh bencana alam, banjir, yang kemudian membuat masyarakat harus membangun sistem sosial. Selanjutnya ada perubahan lembaga sosial. Contohnya terbentuk lembaga keluarga melalui perkawinan. Selanjutnya ada terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contohnya itu adalah terbentuknya pemerintahan kerajaan menjadi pemerintahan republik. Selanjutnya ada pertentangan dalam masyarakat. Contohnya terjadinya konflik dalam masyarakat yang mengakibatkan perubahan sosial. Yang selanjutnya ada terjadinya peperangan. Contohnya peperangan antara Palestina dan Israel. Selanjutnya ada masuknya kebudayaan dan masyarakat lain. Selanjutnya nomor 3 ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Setelah itu ada majunya sistem pendidikan. Yang ketiga ada sikap menghargai karya orang lain. Yang keempat ada penduduk yang heterogen. Selanjutnya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Selanjutnya ada keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Selanjutnya ada sikap mudah meniru hal-hal baru. Selanjutnya ada toleransi terhadap perilaku menyimpang. Selanjutnya ada orientasi pada masa depan. Selanjutnya ada sistem stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama ada kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Contohnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya ada adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Sebagai contoh, adat dalam masyarakat yang cenderung dipegang teguh. Yang selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, yang terutama itu dalam bidang kependidikan. Selanjutnya adanya kepentingan yang tertanam kuat. Misalnya adanya kelompok-kelompok yang merasa telah berjasa. Selanjutnya ada rasa takut terjadi kegoyahan pada interaksi kebudayaan. Selanjutnya ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Selanjutnya sikap tradisional masyarakat. Selanjutnya prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Yang kelima ada teori perubahan sosial. Yang pertama teori evolusi. Teori evolusi itu yang dari primitif, tradisional hingga ke modern. Selanjutnya ada teori siklus. Teori siklus itu adanya perputaran dalam masyarakat.
Artinya perputaran dalam masyarakat itu tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Yang ketiga ada teori fungsionalis. Selanjutnya ada teori